Saat kamu bangun malam-malam dan kamu ngerasa deg-degan setelah mimpi buruk dikejar sesuatu, atau mungkin kamu pernah mimpi ketemu orang yang udah lama meninggal. Nah, pasti perasaannya campur aduk ya. Nah, siapa di antara Sobat Jiwa semua yang mengalami hal seperti itu? Biasanya kita langsung mikir gini nih, itu pertanda apa ya? Nah, Sobat Jiwa, ternyata mimpi itu bukan cuma bunga tidur biasa. Baik secara sains ataupun secara spiritual, itu punya penjelasannya masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama, apa sih arti mimpi itu? Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, kita sering mengira kalau yang kita lihat dalam tidur itu cuma bayangan random aja. Tapi pasti ada beberapa dari kamu yang setelah dapat mimpi, ngerasa kalau mimpi itu kasih firasat atau pertanda tertentu. Nah, disinilah sudut pandang spiritual memainkan peran yang penting, Sobat Jiwa. Sebelum ilmu modern datang dengan teknologi canggihnya, nah nenek moyang kita zaman dulu itu sudah meyakini sekali bahwa saat tubuh fisik beristirahat, di saat itulah diri sejati kita mulai bekerja. Sebelum kita loncat ke fakta-fakta ilmiah tentang mimpi, kita akan bahas dari sudut pandang spiritual dulu. Karena ketika kita mikir, mimpi ini pertanda apa ya? Nah, pikiran ini akarnya berasal dari sisi spiritual kita. Yuk langsung aja kita masuk ke chapter yang pertama. Sobat Jiwa, sepanjang hari mulai dari pagi sampai menjelang tidur, kita disibukkan dengan banyak atau berbagai aktivitas. Mulai dari bangun tidur, mandi, bekerja, kemudian hangout sama teman-teman, sampai akhirnya pulang, kita menggunakan pikiran sadar kita yang didominasi oleh logika kita. Begitu kita mulai tertidur, pikiran sadar kita itu seolah-olah mati, karena langsung stop. Dan disinilah jiwa kita, pikiran bawah sadar kita mulai bekerja atau mulai mengambil peran. Pikiran bawah sadar kita ini mulai aktif berkomunikasi. Disinilah biasanya pertanda-pertanda atau inspirasi dan juga tuntunan jiwa kita mulai muncul. Nggak cuma yang baik-baik aja yang muncul, luka, trauma, dan juga energi negatif yang masih belum selesai, yang masih tersimpan di alam bawah sadar kita, itu biasanya juga muncul, Sobat Jiwa. Kalau pikiran sadar kita berkomunikasi lewat bahasa dan juga kata-kata, nah pikiran bawah sadar kita ini berkomunikasi melalui simbol visual. Simbolnya itu macam-macam dan maknanya juga pasti berbeda-beda, Sobat Jiwa. Misal ya, kalau kita mimpi lagi di rumah, terus tiba-tiba ada ular datang. Kita mimpi itu merasa takut pasti ya. Nah, tiba-tiba ada seorang kakek yang bantu kita untuk mengusir ular tersebut. Nggak lama dari situ kita kebangun, kemudian langsung mikir, itu pertanda apa ya? Nah, kita bedah satu persatu dari simbol-simbol visual yang muncul di mimpi kita. Beda sama dunia fisik, yang terjadi di alam mimpi seringnya adalah simbol-simbol dari sesuatu. Di mimpi tadi, kita lagi mimpi ada di rumah. Nah, biasanya rumah itu sering dimaknai sebagai diri kita atau batin kita. Terus ada ular. Nah, ular di sini biasanya punya dua makna, Sobat Jiwa. Bisa jadi bahaya atau sebuah transformasi diri. Perubahan yang terjadi di hidup kita. Terus yang terakhir tadi ada seorang kakek. Nah, biasanya itu melambangkan kebijaksanaan. Bisa jadi makna dari mimpi tersebut adalah batin kita yang akan mengalami transformasi yang membutuhkan kebijaksanaan. Atau bisa jadi juga kita akan mengalami ujian hidup yang membutuhkan kebijaksanaan. Dari mana datangnya pemaknaan simbol-simbol yang muncul di mimpi itu? Kok bisa rumah dilambangkan sebagai batin, kemudian ular dimaknakan sebagai transformasi atau ujian kehidupan? Nah, mulai penasaran kan? Yuk kita langsung masuk aja ke chapter yang berikutnya untuk memahami lebih dalam lagi makna dari simbol-simbol tersebut. Di zaman dulu banget, di Nusantara kita ini, mimpi itu dipandang nggak cuma sebagai pengalaman tidur aja. Lebih dalam lagi, mimpi ini adalah pesan yang digetarkan oleh alam semesta, kemudian ditangkap oleh vibrasi jiwa kita. Itu kenapa tafsir mimpi atau primbon, seperti di Jangka Jayabaya yang legendaris, atau tradisi Titan, begitu mengakar dan populer di budaya Jawa dan juga Sunda. Orang-orang zaman dulu yang punya spiritualitas tinggi, itu mempelajari setiap mimpi yang datang kepada mereka. Mereka juga mendiskusikannya satu sama lain, terus akhirnya mereka catat sebagai satu pembukuan. Semua mimpi-mimpi dan makna yang terjadi di baliknya itu dijadiin ke dalam satu buku. Jadilah satu acuan bernama Primbon.
Kumpulan tafsir mimpi ini diamati dengan sangat teliti, berulang, dan juga teruji secara spiritual selama berabad-abad. Inilah yang kita sebut Titan, yang menjadi kunci spiritual di balik primbon. Dalam pandangan primbon, manusia adalah bagian penting dari alam semesta yang lebih besar. Di alam semesta ini, ada yang disebut sinkronisasi alam, yaitu momen ketika alam bergetar dengan frekuensi yang mengindikasikan perubahan besar. Nah, jiwa kita akan menangkapnya melalui simbol dalam mimpi. Selain itu, mimpi bisa menjadi saluran di mana roh leluhur atau penjaga gaib memberikan petunjuk atau peringatan. Mereka menggunakan simbol berupa gambaran dalam mimpi agar pesannya bisa dipahami, walaupun kita dan leluhur kita itu beda generasi. Poin pentingnya di sini Sobat Jiwa yang perlu di-highlight adalah primbon itu bukan takdir mutlak. Primbon adalah kebijaksanaan spiritual dari leluhur kita dalam bentuk peringatan. Primbon ini jatuhnya kayak peta spiritual. Kalau tafsir mimpi kita menunjukkan hal buruk, itu adalah peringatan agar kita sadar dan mengambil tindakan pencegahan. Dari situ, kita bisa lebih sadar untuk menjaga ucapan dan juga tindakan kita sehari-hari. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Maha Sumber, sehingga niat dan spiritualitas kita itu bisa meningkat Sobat Jiwa. Biar apa? Biar vibrasi kita juga ikut meningkat. Dan energi negatif dari peringatan mimpi itu dapat dinetralisir atau bahkan bisa dihindari. Jadi primbon memastikan bahwa manusia tidak pasrah pada takdir, melainkan diberikan bimbingan spiritual praktis untuk aktif berinteraksi dengan takdir. Nah, itu kalau dari sudut pandang ajaran spiritual leluhur kita. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan gimana? Yuk kita lanjutkan ke chapter berikutnya. Setelah kita jalan-jalan ke alam spiritual atau primbon, nah sekarang kita tarik mundur ke laboratorium dan juga teknologi. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, terutama neuroscience atau ilmu syaraf, mimpi memiliki definisi yang sangat spesifik. Mimpi adalah produk aktivitas elektrokimia otak yang terjadi secara terus-menerus selama fase tidur tertentu. Mimpi yang paling jelas, aneh, dan penuh cerita yang sering kita ingat, hampir selalu terjadi selama fase tidur yang disebut dengan kata REM atau Rapid Eye Movement. Fase ini unik Sobat Jiwa. Walaupun tubuh kita sepenuhnya rileks, otak kita justru sangat aktif, hampir mirip kondisinya saat kita lagi terbangun. Bagian otak kita yang mengendalikan emosi dan juga memori menjadi sangat aktif. Inilah yang bikin mimpi terasa begitu emosional dan sering melibatkan orang-orang dari masa lalu. Menurut sains, mimpi itu nggak datang secara random gitu aja Sobat Jiwa. Mimpi bisa punya fungsi penting untuk kesehatan mental. Fungsi unik yang pertama dari mimpi itu adalah sebagai pengolah emosi. Ibaratnya nih ya Sobat Jiwa, mimpi itu kayak terapi gratis dari alam semesta. Otak menggunakan waktu itu untuk memproses, mengatur, dan meredakan emosi intens yang belum sempat diselesaikan di siang hari. Dengan berlatih menghadapi emosi dalam mimpi yang aman, kita lebih siap menghadapinya saat bangun. Kemudian yang kedua, mimpi berfungsi untuk memilah-milah memori. Kalau ibaratnya tubuh kita ini kayak handphone yang udah terlalu banyak file, mimpi itu membantu kita untuk membuang file-file yang nggak penting. Biar otak kita itu nggak kepenuhan, terutama sama memori-memori yang memicu emosi negatif. Jadi Sobat Jiwa, mimpi itu berfungsi untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita. Nah, terus ada pertanyaan gini, kalau misalnya mimpi dikejar-kejar hantu gimana? Gimana mau sehat mental? Yang ada bangun-bangun jadi stres dan juga ketakutan. Ya kan? Oke, sabar ya. Ini jawabannya. Nah, ini yang paling serem Sobat Jiwa. Kenapa kita sering banget mimpi hantu atau diganggu makhluk lain yang menyeramkan? Sobat Jiwa, tenang dulu ya. Ingat yang tadi. Bentuk yang datang dalam mimpi kita itu nggak selalu perwujudan aslinya. Bisa jadi itu cuma simbol gambaran akan sesuatu yang terjadi di diri kita. Sama kayak tadi ya, rumah adalah simbol dari batin atau diri kita. Ular adalah lambang dari perubahan atau ujian hidup. Nah, sama juga dengan hantu. Hantu nggak melulu melambangkan hantu yang sesungguhnya. Hantu dalam sudut pandang spiritual bisa melambangkan sesuatu yang tidak beristirahat atau terperangkap di antara dua dunia. Dalam konteks diri kita, ini merujuk kepada emosi, energi, atau peristiwa yang belum kita proses atau belum kita lepaskan sepenuhnya. Biasanya ya, hantu melambangkan beban emosional, rasa bersalah, atau penyesalan yang kamu bawa dari masa lalu. Ini adalah energi terperangkap yang terus menghantui kedamaian batinmu. Atau bisa jadi, hantu ini adalah sifat atau potensi dirimu yang kamu takuti atau kamu tolak. Karena kamu nggak mau melihatnya saat kondisi sadar.
Ia muncul di mimpimu dalam bentuk yang menakutkan karena menuntut untuk diakui. Seru banget ya? Nah, intinya Sobat Jiwa, mimpi hantu adalah sinyal spiritual alarm yang sangat kuat. Jiwa kamu seolah-olah mau bilang gini nih, ada beban yang kamu bawa dan sudah waktunya kamu berhenti berlari. Hadapi dan lepaskan beban dari masa lalu itu, agar kamu bisa berjalan di kehidupan sadar dengan energi yang lebih ringan dan juga penuh dengan kebebasan. Nah, itulah kenapa Sobat Jiwa penting banget buat kita berdoa sebelum tidur. Kenapa penting? Nah, karena masih bertanya dan butuh penjelasan, lanjut lagi kita masuk ke chapter yang berikut. Dan ini adalah chapter yang terakhir. Sobat Jiwa, waktu sesaat sebelum tidur, dari sudut pandang spiritual, kita menyebutnya sebagai gerbang transisi. Ini adalah momen ketika secara bertahap menutup kesadaran logis dan membuka pintu gerbang menuju alam bawah sadar, yang merupakan jembatan menuju jiwa dan juga alam spiritual. Saat transisi ini, ada saatnya kita menjadi sangat rentan secara energi. Nah, itulah kenapa kita perlu mengamankan gerbang transisi itu dengan merasa kehadiran penuh. Caranya adalah bisa melalui berdoa atau bermeditasi. Dengan berdoa dan bermeditasi, kita menaikkan vibrasi kita agar vibrasi yang rendah itu tidak mendekat, Sobat Jiwa. Berdoa, bermeditasi, bersyukur, dan berkesadaran penuh sebelum tidur adalah alat yang instan untuk meningkatkan frekuensi dan memancarkan vibrasi yang tinggi. Jangan sebelum tidur, Sobat Jiwa itu nonton hal-hal yang bikin vibrasi kita rendah. Bikin kita merasa cemas atau takut. Kayak misalnya ya, nonton podcast horor. Nah, bukannya nggak boleh ya Sobat Jiwa ya, boleh-boleh aja. Saya juga sendiri rajin banget nonton Kak Nadia Oomara dan juga Lentera Malam. Tapi kita perlu bijak Sobat Jiwa untuk memilih waktu nonton yang tepat. Jangan sampai kita nonton sampai akhirnya membuat ketiduran. Nah, vibrasinya itu kebawa sampai tidur Sobat Jiwa. Masalah juga kan kalau misalnya sampai kita tidur dengan vibrasi yang rendah. Dan mengundang entitas-entitas spiritual dengan vibrasi yang juga rendah. Yang akhirnya mereka bisa datang ke alam mimpi kita. Intinya Sobat Jiwa, yuk kita mulai berkesadaran sebelum kita tidur. Stop main HP, nonton YouTube, atau scroll sosial media pada saat 1 jam sebelum kita tidur. Usahakan 15 menit sampai 30 menit sebelum tidur itu kita berdoa, bersyukur, bermeditasi untuk meningkatkan vibrasi kita. Biar kita mengundang energi baik di saat kita tidur, dan perbaikan energi kita juga saat tidur menjadi lebih optimal. Gimana Sobat Jiwa? Seru kan topik kita hari ini? Nah, saya pribadi semakin merasa banyak sharing tentang aspek spiritual kehidupan. Saya juga semakin merasa takjub sebegitu luar biasanya alam semesta ciptaan Tuhan ini. Dan saya juga bersyukur dan bahagia banget kalau misalnya setiap kali bacain komen-komen dari Sobat Jiwa semua yang sudah kasih insight baru tentang bahasan-bahasan yang ada di Langkah Jiwa. Jadi buat Sobat Jiwa semua yang punya insight terkait mimpi ini, boleh juga untuk kasih komentarnya ya. Karena komentar Sobat Jiwa bisa jadi pencerahan gak cuma buat saya aja, tapi juga buat Sobat Jiwa yang lainnya juga. Terima kasih buat Sobat Jiwa semua yang sudah mampir ke video kali ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga komen, serta subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau misalnya Sobat Jiwa punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang juga ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu perjalanan jiwamu itu menjadi cerita yang menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.